Oke. Mungkin kembali lagi ya mengupdate soal Jody. Kok soal Jody? Iya. Emang kenapa Jody? Sudah bebas. Reaksi Pak Haji ketika pertama kali tahu. Masih marah kah, gemes kah, atau gimana nih tiba-tiba nih? Ya kalau dia sudah bebas, ya nggak apa-apa. Kan memang sudah menjalankan hukum. Artinya bagi saya kalau sudah melalui prosedur hukum dan memang sudah saatnya untuk bebas, ya kita mau berkata apa? Memang sedikit banyaknya saya terus terang kecewa. Kenapa saya kecewa? Saya kan kehilangan anak dan menantu saya, 2 orang. Dan itu sudah membuat saya trauma yang sangat berat di waktu itu. Saya sempat down dan berada pada titik yang paling bawah di saat-saat beberapa hari sesudah kejadian ya. Dan ternyata dia dibawa ke ranah hukum. Dia menjalankan hukuman tidaklah sebegitu lama. Artinya ya cuman berapa ya, 2,5 tahun. Kalau menurut saya kuranglah saya merasa ya intinya kecewa saya dengan hukuman selama itu, kehilangan anak dan menantu saya. Kecewa dengan hukum. Ya, kecewa saya dengan mungkin ya ada suatu kekecewaan lah saya terhadap hukuman yang dia terima. Dulu kan keputusannya 5 tahun. Saya nggak berpikir panjang waktu itu. 5 tahun ya oke lah, sudahlah. Saya juga nggak memperpanjang. Saya nggak minta lebih banget. Agar ada titik jerah kepada dia, ada titik jerah, dan juga kepada orang lain juga tidak sembarangan untuk masa yang akan datang membawa mobil. Kan banyak juga driver lain ya, supir lain yang membawa mobil lain ya, atau menyupiri majikannya. Agar ada titik jerah, ada suatu rasa rasa kengerian juga. Nanti terjadi suatu hal hukumannya panjang. Nah kalau begini kan tidak membuat orang lain merasa begitu, ya, mungkin tidak begitu takut orang kali ya. 2 orang meninggal cuma 2,5 tahun. Itu pikiran yang ada di dalam hati saya ya. Jadi saya ingin kemarin 5 tahun itu ya cukuplah, nggak perlu lama-lama banget, tapi 5 tahun cukup buat saya sebenarnya. Tapi ternyata ada sistem hukum lain, kalau dia berkelakuan baik atau apa segala macam, dia dapat remisi. Tapi remisinya hampir setengah jadinya kan. Itulah yang membuat saya kecewa. Kalau keputusan pertama saya tidak kecewa, tapi mendapatkan remisi jadi 2,5 tahun, anak saya meninggal 2 orang, anak menantu saya meninggal, tentu saya kecewa. Pak Haji, sebelum dia ke makam, ada nggak sih ke rumah Pak Haji dulu gitu buat sempat permintaan maaf? Saya nggak tahu itu apakah dia ke makam dahulu, apa dia ke rumah saya dahulu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia ada ke rumah. Dia ke rumah. Saya waktu itu sedang istirahat ya, tidur. Ketiduran saya. Istri saya duduk samping saya, terus anak-anak orang-orang di rumah sedang ada di rumah. Istri saya kan persoalan itu kan artinya persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan Jordi ini kan memang membuat istri saya tuh shock ya. Jadi begitu dia datang, dia pencet bel, istri saya keluar. Istri saya buka pagar langsung ketemu dengan Jordi. Istri saya shock, sangat dia shock. Istri saya nangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia masuk ke dalam rumah dan membangunkan saya, dia tidak bisa berbicara. Saking shocknya dia. Nangis apa aja? Nangis dia saking shocknya. Dia hampir tak sadarkan diri. Saya juga bingung kenapa sampai begitu. Mungkin dia tidak menyangka akan melihat si Jordi langsung buka pintu, langsung depannya. Mungkin dia tidak bisa berkata-kata dan dia gemetaran, mau berbuat apa, memarah, mau bagaimana, saya nggak tahu. Sehingga dia gemetaran, saya tanya, ada apa? Dia bangunkan saya, ada apa?
ada curhatnya. Dia nangis. Ada apa? Siapa yang mengganggu mama? Saya bilang begitu kan. Dia enggak bisa. Saya dudukkan, saya kasih air, baru saya keluar. Saya keluar pas ketemu. Kamu ada apa? Kenapa juga lagi? Kan sudah selesai semua. Kalau kamu sudah menjalankan hukuman ya sudah. Jangan kamu ganggu juga keluarga saya. Kamu pertanggungjawabkan aja apa yang sudah kamu perbuat. Saya menjalankan kehidupan saya, anak saya juga menjalankan kehidupan anak saya. Kamu jalankan. Sudah pergi. Mohon saya, kamu silakan pergi. Saya bilang begitu. Ya sudah. Mengucapkan sesuatu Pak Haji. Ya dia minta maaf. Udah kamu pergi aja. Saya bilang begitu. Udah kamu pergi aja. Saya nggak ingin kamu ganggu dan saya tidak akan pernah mengganggu kamu dan jangan ganggu keluarga saya. Nah istri saya udah shock. Begitu dulu dia kan artinya kita dulu sayang sama karyawan ini semuanya. Jadi di dalam persidangan dulu kan ada terungkap satu kelalaian-kelalaian, kesalahan-kesalahan itu yang menurut kita tidak wajar dia perbuat. Kecepatan tinggi, dan mengambil suatu ya itu kan tidak benar, sangat kecepatan tinggi. Jadi rasanya dia tidak akan pernah seperti itu demi keselamatan anak dan menantu saya. Jadi tentu istri saya selalu terbayang-bayang. Kenapa? Karena orang-orang dulu karyawan-karyawan anak saya itu pemanis sayang semuanya sama mereka. Pak Haji, ketika bertatap muka dengan Jody sendiri, mungkin Pak Jody pakai masker kah atau lepas masker? Enggak. Seorang diri? Seorang diri. Saya juga tentu saya bercampur emosi dengan marah. Kalau saya tidak mengendalikan diri saya, tentu saya lepaskan. Jadi saya adalah seorang yang muda umur juga tentu saya mengendalikan diri saya. Jadi saya udah selesai. Kalau kamu sudah bebas ya sudah. Kamu jalankan hidup kamu, saya jalankan hidup saya. Anak saya biarkan menjalankan hidup kamu, silahkan keluar dan pergilah. Saya gituin aja. Akhirnya dia minta maaf dulu juga. Sudah pergilah. Saya bilang sudah pergi aja. Hanya keluar kata maaf aja. Iya. Sudah pergi bilang saya. Akhirnya sampai saya berkata 2 atau 3 kali ya. Pergi sudah. Jalan hidup kamu. Gitu aja. Dia kesana seorang diri atau ada? Alah-walam, tapi saya yang ketemu di pagar udah dibuka oleh istri saya tadi. Segitu aja. Sempat menangis Jody sambil mengucapkan maaf atau dia tidak menangis, tapi mimiknya dia ketakutan. Mungkin saya lihat wajah saya kan marah ya. Marah memang maksudnya, apalagi istri saya waktu itu sempat shock dan sempat sedih. Istri saya kan menangis dalam rumah. Dia tidak ingin lagi ketemu. Soalnya masalah itu menurut istri saya, menurut kami, masalah itu udah selesai. Kami nggak ingin lagi. Traumanya berat. Kisahnya terlalu tragis. Jadi kami sudah mulai melupakan persoalan itu. Udah kami terima. Udah kami pulangkan. Inilah yang merupakan takdir kan begitu istilahnya. Walaupun dalam hati kami berkata, ini takdir kan ada mengandung suatu kelalaian kesalahan dari seseorang. Itu yang, tapi kalau memang betul-betul tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan, kami legowo aja kami. Tapi kalau dengan berjalannya waktu, sebenarnya kami sudah mulai menerima. Datang lagi dia, ini yang jadi persoalan lagi. Mengingat lagi, kami sebenarnya sudah enggak. Ya sudah. Di situ kami kurang pasnya. Nah, kalau seharusnya dia, ini menurut saya ya, kalau umpamanya dia datang ke rumah, kalau dia mau pergi ke makam, dia pergi saja. Itu aja kalau menurut saya. Mungkin versinya dia ingin Pak Haji ya, hatinya mungkin masih tertutup untuk langsung meminta maaf, kan dulu mungkin belum sempat minta maaf. Rasa bersalahnya masih besar, gimana Pak? Ya kalau menurut saya momennya itu belum tepat. Sesuatu itu harus proses loh. Kalau kehilangan anak dengan menantu, ya, yang sedang sehat, sedang segar, baru beberapa tahun, itu belum tepat. Itu menurut saya. Jadi luka itu ibaratnya masih menganga atau memerah. Kan gitu kan, kita harus tahu juga ukuran takaran kan gitu ya. Saatnya yang tepat. Haji, tahu pertama kali Jody bebas dari sosial media kah atau dari orang yang mengabarkan bahwa Jody sudah bebas? Saya nggak tahu dari siapa-siapa. Saya hanya tahunya dia datang itu aja. Awal tahun. Istri saya nggak tahu, nggak ada kepikiran ke situ.
tidak ada terpikir, makanya istri saya benar-benar dia shock melihat si Jody shock dia. Masih ingat lagi hari apa kan? Jody kan sendiri kan Nah, bebas lupa saya tanggal 10. hari apa saya nggak tahu, saya lupa, teman beberapa waktu yang lewat. Jadi anak-anak Pak Haji juga kayaknya kurang menerima hadiran Jody, apalagi Fuji itu gimana tuh Pak Haji? Iya, kalau dalam kondisi seperti sekarang baru waktunya 3 tahun ya, 2,5 tahun. Itu siapapun ya, kalau hubungan kita, kalau benar-benar kita dengan saudara kita, dengan anak kita itu, dengan menantu kita itu ada kedekatan tersendiri ya, itu sulit loh. Boleh dicoba. Coba kamu deh, umpamanya anak dan menantu kamu meninggal oleh salah seorang supir yang kamu tahu bahwa supir ini belum begitu bisa bawa mobil. Bisanya baru selama sama kamu bisa bawa mobil. Sekarang dia kecepatannya tinggi. Gimana perasaan kamu? Marah kan? Kalian hanya marah. Nah, itulah persoalannya. Jadi, nah sekarang baru sekian. Dia dapat remisi dengan tahulah dengan cara dia bisa bebas lebih cepat. Tentu tambah banyak banget kekecewaan di sini jadinya. Jadi menurut saya, ya udah jalanin aja kehidupan itu. Itu aja menurut saya. Kami juga jalankan. Mari sama-sama. Karena semuanya itu kan harus melalui proses dan semuanya itu akan semakin lama ya, luka sudah sembuh. Ya mau apa juga lagi kan begitu ya. Tapi kalau dalam waktu secepat ini, ya sulit untuk menerima kenyataan itu. Sulit. Nah, Pak Haji, anak-anak sendiri pada ini nggak sih bertanya-tanya, terus ada omongan apa dari anak-anak Pak Haji? Ya, intinya anak-anak saya sangat kecewa. Yang dikecewakan sekali oleh anak saya adanya postingan dia pergi ke makam. Itu sangat kecewa. Seharusnya kalau dia mau pergi ke makam, pergilah. Mau nangis itu, mau guling-guling itu, mau ngapain, mau ziarah, mau minta maaf, terserah mau ngapain dia. Tidak ada masalah. Janganlah dipoto, jangan diposting. Itu kan seakan-akan dia apa ya? Dia kan bermacam-macam pikiran kita tumbuh. Ada apa dia? Kenapa dia posting? Apa dia mau pansos atau bagaimana? Jadi dia masih mau memanfaatkan. Jadi kadang pikiran kita jadi ngaco jadinya ya. Kalau minta maaf sudah. Nanti kalau sudah berjalan waktu, umpamanya katakanlah ya umur sama-sama panjang 5, 10 tahun, 15 tahun. Anaknya kan ada. Tuh datang kita ke anak. Kan gak ada masalah umpama. Tapi sekarang saya saja sampai sekarang kadang-kadang masih sering menangis. Saya mengingat akan anak saya. Omanya sering menangis. Nah sekarang biangnya datang. Gimana menurut kamu? Jadi postingan itu malah membangkitkan trauma lama lagi. Bukan membangkitkan lagi. Memang kita seakan-akan aduh. Menyiram. Iya, apa ya? Ser di jantung itu rasanya. Ada sesuatu yang sulit menerimanya. Oji, ini kan selain postingan itu kan sempat Jody juga memposting lagi kembali. Artinya dia sudah mendapatkan hukuman 2,5 tahun sanksi sosial. Ibarat kata dia ya pengen gitu dimaafkan. Menurut Pak Haji itu seperti apa sih? Ya makanya sanksi sosial apa yang tidak? Mungkin banyak kebulian, mungkin ke keluarganya atau ke dianya langsung dari sosial media karena ulahnya dia. Ya tapi semuanya itu kan tidak sebanding dengan apa yang kami terima. Nah, jadi di dalam hal itu, oke, semuanya sudahlah, nggak usah kita perpanjang. Jalanin aja hukuman. Dapat 5 tahun, dijalanin aja. Ya sudah dijalankan, ya sudah selesai, udah selesai, ya sudah keluar, udah nyamankanlah diri itu. Kami nyamankan diri kami. Mari kita jalani proses ini supaya sama-sama reda di hati dulu, masih benar-benar sembuh. Dia pun benar-benar sembuh. Mau saya seperti itu. Jangan kita nggak perlulah dalam masa situasi sedang lagi apa ya, lagi belum dingin ya, belum masih. Janganlah. Itu kalau bagi saya sih seperti itu. Pak Haji, jikalau mungkin nanti berapa tahun lagi ataupun masanya sudah tenang, atau sebenarnya Pak Haji ini mau menerima untuk berbicara empat mata nggak sih? Ya kalau dalam persoalan itu kan tergantung apa yang mau dibicara, apa yang mau diomongkan. Tuh persoalan sudah terjadi. Kan kembali ke situ, apa yang mau persoalan sudah terjadi. Dan persoalan ini belumlah situasi ini belumlah dingin. Kesal, emosi, marah, apa yang tidak ada. Tunggulah ini dulu.
Ibarat mobil ini ya, baru berhenti mobil masih panas mesinnya. Janganlah atau istilahnya kalau orang didinginkanlah dulu. Kalau udah dingin nanti mau ganti oli, mau diapa kan bisa. Panas nih nanti disombor air, ganti air aja, airnya nyembur ke atasnya. Coba mesin panas, berhenti kan mobil, kan? Nah, buka kapnya, kita mau ganti airnya, buka, meledak nggak? Gimana? Tunggu dingin. Jadi semua itu proses. Jadi, tapi kalau orang mungkin ada yang sebagian ya gampang-gampang aja dia, ya sudah hilang anaknya segala macamnya, kemudian dengan supir dia berbaik. Mungkin bagi orang yang hubungannya tidak sama anaknya tidak seperti saya ini, terus terang aja. Kalau saya nggak bisa, belum. Anak-anak saya nggak bisa. Anak-anak saya dengan abang itu, bagi kami apapun kata orang, bagi kami anak saya yang pertama ini adalah anak yang luar biasa bagi saya dan bagi adik-adiknya juga seperti itu. Tidak akan ada yang bisa menggantikan dan tidak tergantikan oleh siapapun. Jadi kesedihan dan ketraumaan kami itu sangat. Pak Haji ini kan Fuji juga sempat berkomentar di postingannya Jody kan, artinya kembali luka lama artinya. Ini Fuji justru malah diserang balik sama netizen ini. Pak Haji reaksinya seperti apa sih? Artinya mungkin netizen terbagi dua nih, ada yang pro ke Fuji, ada yang haters ke Fuji, gimana Pak Haji? Ya kalau masalah si Fuji diserang oleh netizen atau sebagian. Saya juga merasa prihatin juga ya, sedingin juga. Kenapa sampai seperti ini? Coba jika seandainya terjadi di mereka yang menyerang ini, seperti ini, apakah dia akan diam? Kalau mereka diam berarti hubungannya tidak baik dengan kakaknya, dengan saudaranya, itu aja. Dia merelakan aja apapun terjadi dengan kakak saya, mau apa segala macam, dia merelakan. Fuji nggak bisa dia merelakan, belum. Terus terang aja belum bisa dia merelakan. Dia hubungannya sangat baik, dengan kakak iparnya baik, dengan kakak kandungnya ini sangat baik. Kalau ada orang yang merelakan berarti hubungannya tidak baik. Kalau bagi saya, situ aja saya berpikir. Jadi bagi Fuji sangat sulit untuk melupakan. Jadi apa yang terjadi saat sekarang ini, belumlah dia bisa meluka itu masih membekas di hatinya. Jadi wajar dong dia berkomentar seperti umpamanya ada komentar apa dia ya, wajar kalau menurut saya sih wajar ya. Siapapun manusianya ya. Jadi kalau saya berkesimpulan, apapun yang dari Fuji, kalau dia sudah tidak senang dengan Fuji, dia salah semua. Coba bawakan ke diri, dibawakan ke diri. Dan Fuji juga tidak terlalu mencaci maki, tidak, hanya yang berkomentar sedikit aja kan, tidak terlalu mencaci maki kan. Nah, kalau orang lain, aduh, saya yakin banyak yang akan marah. Nah, istri saya aja kemarin ketemu dengan ini menggigil, gemetaran. Nah, dia melihat mungkin sesosok apa dia baru ini yang menyebabkan kehilangan anak dan menantu saya yang sudah capek-capek saya besarkan, saya didik, saya rawat selama ini, gara-gara ini, gara-gara keteledoran, gara-gara keugal-ugalan orang ini. Gimana sih perasaan? Menggigil dia. Pasca itu susah tidur Pak Haji atau gimana? Semalamnya dia nggak tidur. Semalamnya dia nggak tidur. Nah. Semalam istri saya nggak tidur. Gara-gara itu besoknya periksa darah jadi. Ngeri saya. Kenapa? Tekan darah nanya atau apa? Menggigil dia. Dia trauma. Walaupun bagaimanapun ya, anak yang pertama ini bagi saya, bagi Oma, bagi adiknya, kami sulit untuk melupakan. Dan insya Allah mudah-mudahan tentu berjalan waktu, mau tidak mau, karena ini sudah merupakan takdir juga, tentu akan ada masanya kami ini. Sudahlah. Tapi janganlah dalam waktu-waktu yang dekat ini. Mesin mobil itu masih ibarat mobil tadi, jangan diganti airnya sekarang masih panas. Oke? Pak Haji, itu kata Pak Haji membantu.